Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Bro, kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan trade. Nah, silakan teman-teman buka lagi lah Ragonya dan jalankan localhost-nya. Saya juga sudah membuka satu project baru ya, seperti ini. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan trade. Trade di PHP adalah mekanisme untuk menggunakan kembali kode dalam bahasa yang hanya mendukung pewarisan tunggal. Nah, seperti PHP ya. Eh, Trade dimaksudkan untuk mengurangi beberapa keterbatasan pewarisan tunggal dengan memungkinkan pengembang untuk menggunakan kembali sekumpulan metode secara bebas di beberapa kelas yang independen dan hidup di hierarki kelas yang berbeda. Trade mirip dengan kelas tetapi hanya dimaksudkan untuk pengelompokan fungsionalitasnya ya. Nah, kita coba dengan contoh sederhana. Kita akan buat file index.php, kemudian kita definisikan tag php-nya ya. Oke. Nah, trade kita definisikan dengan perintah trade seperti ini ya. Nah, kemudian kita definisikan nama dari trade-nya. Jadi mirip dengan kelas ya. Misalkan message 1. Nah, setelah itu kita buat kurung kurawal seperti ini. Nah, ini kita bisa isi dengan metode di dalamnya. Nah, metode sama dengan pembuatan metode seperti biasanya. Kita definisikan di sini public karena kita butuh mengaksesnya di tempat lain atau di kelas yang nanti kita definisikan. Kemudian public function misalkan kita buat message 1, kita akan mencetak sebuah pesan di sini message 1. Nah, untuk menggunakannya kita bisa gunakan di dalam sebuah kelas. Nah, misalkan saya membuat welcome. Nah, seperti ini kelas welcome. Nah, untuk menggunakannya di dalamnya kita tinggal menggunakan use message 1. Nah, use kemudian diikuti dengan nama trade-nya seperti ini. Kemudian setelah ini kita buat, nah kita bisa isi dengan yang lain-lainnya seperti konstruktor, metode. Nah, nanti ketika kita sudah definisikan objeknya, nah kita bisa memanggil metode yang dimiliki oleh trade-nya, yaitu ini ya. Metodenya message 1. Maka di sini kita bisa memanggilnya seperti kita memiliki metode yang ada di kelas itu sendiri. Nah, ini contohnya sederhananya seperti ini. Kita coba buka di sini localhost-nya. Page tutorial, kita buka thread-nya. Lihat, ini muncul ya message 1. Ini adalah message 1 yang kita buat di sini. Dan kita menggunakan thread, kemudian kita panggil ke dalam sebuah kelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa thread ya. Nah, misalkan kita memiliki lebih dari satu. Kita buat thread misalkan message 2 seperti ini. Kita akan buat public functionnya message 2. Kemudian kita buat thread lagi message 3, kita isi dengan message 3. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah kelas ya. Misalkan saya akan buat kelas welcome 2. Nah, kelas welcome 2 di sini kita bisa menggunakannya. Nah, cara menggunakan lebih dari satu thread, nah kita bisa pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Tetap menggunakan use-nya satu, kemudian kita panggil keduanya karena kita ingin menggunakan dua thread sekaligus. Nah, nanti ketika kita membuat objeknya, maka kita bisa memanggil satu-satu ya dari tiap metode yang dimiliki oleh thread yang kita buat. Misalkan seperti ini, welcome 2, maka kita bisa panggil welcome 2 dan message 2 dan message 3. Ini supaya kita ada pemisah, saya akan buat dulu echo untuk BR-nya ya. Oke, ini message 2, message 3. Sekarang kita coba lihat. Nah, di sini. Nah, lihat ya, ada message 2 dan message 3. Ini adalah hasil dari thread yang dua buah thread yang kita gabungkan dan kita gunakan pada satu kelas. Kita panggil seperti kita memanggil metode pada sebuah kelas. Nah, selain itu, kita juga bisa composite multiple thread. Nah,
Kita bisa melakukan seperti itu juga. Jadi kita bisa membuat thread yang menggunakan thread yang lain. Nah, misalkan kita buat satu buah thread dulu ya. Seperti ini, misalkan reader. Nah, thread reader kita buat public read aja seperti ini ya. Saya suka membaca misalkan ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita buat lagi di sini writer. Nah, seperti ini. Nah, saya suka menulis. Kemudian kita buat satu lagi untuk misalkan trade copier misalkan itu ya. Nah, di sini kita akan gunakan use. Nah, setelah use kita tinggal panggil ya. Pertama reader dan writer kita panggil. Nah, setelah itu kita buat juga untuk metode yang dimiliki oleh dia sendiri ya. Misalkan kita mau memanggil metode yang punyanya ini ya. Berarti kita tinggal gunakan di sini misalkan kita tambahkan sebuah parameter ya. Ini source destination seperti ini. Source destination. Kemudian di sini kita akan melakukan this. Ini kita akan panggil ya. Caranya this. Nah, this kemudian kita akan panggil read. Nah, readnya misalkan kita tadi gak ada parameternya ya, supaya nanti kita bisa panggil di sini source ya. Kita tambahkan source. Nah, di sini kita tinggal misalkan saya mau tambahkan sebuah pesan source dolar. Ini ya. Nah, yang ini juga kita tambahkan untuk destination. Nah, kita tambahkan di sini dot dollar destination. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan. Misalkan kita akan masukkan source-nya ke sini. Nah, kemudian yang satunya destination-nya kita masukkan ke sini. Nah, kita menggunakan use untuk sesama thread ya. Nah, di sini kita bisa menggunakannya pada sebuah kelas. Misalkan kita akan buat di sini sebuah kelas namanya file utility ya. Nah, di sini kita tinggal use yang ini, yang terakhir ya. Nah, setelah itu kita bisa membuat sebuah metode misalkan public function nah ini ya, kita gunakan copy source destinasi. Sekarang kita akan coba buat objeknya. Nah, untuk membuat objeknya kita tinggal seperti ini. Nah, misalkan kita copy file text destination. Nah, ini tinggal kita save. Kalau coba lihat lagi. Nah, ini kurang break line ya. Kita tambahkan BR di sini supaya dia ke bawah. Echo BR seperti ini. Nah, ini kita refresh lagi. Tuh, dia saya suka membaca file, saya suka menulis file seperti ini. Ini hasil dari penggabungan thread. Nah, ini juga kita bisa menggunakan salah satunya ya, misalkan kita memanggil objeknya, kemudian kita panggil satu metodenya aja. Misalkan file util. Nah, kita akan memanggil hanya read. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nah, atau misalkan hanya write-nya, ini juga sama. Kalau misalkan kita jalankan tuh dia ke bawah juga ya. Nah, kita kalau misalkan mau ke bawah kita tambahkan lagi di sini ya, echo supaya menjadi bacanya ya. Tapi di sini sudah muncul. Nah, lihat ya, ini hasil dari kita memanggil read dan write-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Nah, kita sudah mempelajari terkait dengan thread.
Nah, thread ini adalah sebuah mekanisme untuk menggunakan kembali kode dalam bahasa yang hanya mendukung pewarisan tunggal. Oke ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.